Lagi kepikiran resign, tapi masih galau? Di video ini gue akan bahas faktor apa yang sebaiknya lo pertimbangkan, apa alternatifnya kalau nggak resign, dan tips supaya resign lo tetap berfaedah. Hai folks, gue Vicario, seorang strategic project manager di tech yang suka bagi-bagi tips karir dan personal development. Pada kesempatan ini, gue pengen bahas satu subjek yang sering banget diobrolin bareng sama teman-teman, yaitu resign. Well, kenapa sih sebenarnya orang-orang itu resign? Pertama, sebenarnya memang sedang ada fenomena yang namanya the Great Resignation. Fenomena ini dimulai sejak kurang lebih 1 atau 2 tahun yang lalu selama pandemi, di mana banyak banget orang-orang yang tertarik untuk cabut. Ini menarik, karena ternyata selama pandemi banyak orang yang mempertanyakan kembali dan merevaluate apakah pilihan karir yang gue miliki sekarang itu udah sesuai atau belum. Belum lagi, opsi-opsi pekerjaan saat ini tuh menjadi semakin banyak. Ada pekerjaan yang akhirnya sekarang bisa dikerjain secara remote, sehingga pada akhirnya employee lebih punya banyak pilihan daripada sebelumnya. Ditambah lagi, kalau ngomongin tentang Indonesia, memang ada waktu-waktu tertentu di mana resign itu menjadi lebih populer, seperti biasanya di tengah tahun atau di akhir tahun. Nah, kalau lu kepikiran resign, itu hal yang wajar banget. Karena memang itulah bagian yang perlu sering-sering kita pikirin sebagai karyawan. Karena itu artinya kita memikirkan, kalau bener nggak sih tempat kita sekarang ini adalah tempat yang paling cocok buat kita berkarir ke depannya. Ketika mau resign, apa aja sih yang perlu dipertimbangkan? Biasanya ada 3. Pertama, alasan sebenarnya lo mempertimbangkan buat resign. Kenapa ini penting? Karena dari beberapa kali gue ngobrol sama temen-temen gue, seringkali kita itu nggak benar-benar paham loh kenapa kita itu mau resign. Mungkin alasan kita mau resign simply karena kita nggak suka sama pekerjaannya. Padahal, belum tentu loh kita itu sudah benar-benar terekspos sama pekerjaan tersebut. Contohnya ada temen gue yang mengatakan bahwa, aduh, nggak deh, gue males banget untuk ngerjain pekerjaan ini karena ini terlalu administratif. Padahal sebenarnya, pekerjaan itu memang lagi di fase-fase yang administratif aja. Begitu melewati fase tersebut, kerjaannya nggak terlalu administratif kok, tapi akan lebih banyak membutuhkan strategic thinking dan meeting bersama tim-tim lain. Dan dengan tahu sebenarnya kenapa sih kita resign, kedepannya kita pun juga bisa mengantisipasi faktor tersebut untuk berulang lagi. Misalnya kita resign karena kita punya atasan yang kita anggap toxic. Padahal, atasan kita tuh sebenarnya nggak toxic, cuma kitanya aja mungkin yang agak susah di-manage. Sehingga ketika kita masih berpikir bahwa kita cabut karena alasan toxic, ketika kita pindah, belum tentu kita bisa adjust dengan gampang sama atasan kita yang baru, karena mungkin masih ada kebiasaan buruk kita yang masih kita bawa dari perusahaan lama ke perusahaan yang baru. Konsiderasi kedua adalah, apakah pekerjaan yang lo dapat sekarang atau kesempatan yang lo dapat sekarang itu beneran sesuai dengan yang lo mau. Karena seringkali ketika kita cabut, kita nggak bener-bener punya clarity mengenai apa sih yang sebenarnya pengen kita lakukan. Mungkin yang kita pikirin adalah, ya udah deh, apa aja, yang penting gue bisa dapat kesempatan buat cabut sekarang. Nah, fenomena ini sebenarnya kurang ideal, karena bisa jadi sebenarnya kita melakukan itu cuma sekadar buat escape. Dan kalau memang motivasinya hanyalah escape, gue agak khawatir ini bukan merupakan perpindahan yang sustainable. Karena mungkin setelah 3-6 bulan ke depan, lo juga merasa bahwa tempat yang baru ini nggak benar-benar cocok buat lo. Jadi benar-benar di-clearin nih, kira-kira ketika lo pindah, tempat yang baru itu beneran punya nggak sih apa yang lagi pengen lo cari di karir lo saat ini. Konsiderasi yang ketiga, dan ini terutama penting banget kalau lo berminat resign tapi belum punya opsi yang fix setelahnya. Karena kemungkinan lo pengen mengambil break dulu. Kalau lo ada di fase ini, sangat penting buat lo menyiapkan secara finansial, yaitu berupa dana darurat selama beberapa bulan ke depan, sehingga lo bisa melakukan proses istirahat atau eksplorasi dengan pikiran yang tenang. Selain itu, lo juga mungkin perlu mempersiapkan kesiapan mental. Karena waktu gue melakukan ini, gue sering banget ditanya sama orang-orang, Fik, lagi sibuk apa? Kok sekarang nggak kerja? Beberapa kali di awal, gue ngerasa sangat nggak nyaman ketika ditanya hal ini. Tapi kalau memang lo juga tipe yang nggak nyaman ditanya hal tersebut,
mungkin lo perlu mempertimbangkan atau mempersiapkan diri dulu. Karena bakal banyak kok orang yang nanyain hal tersebut, dan kita perlu siap-siap aja untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kalau itu adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan kalau kita mau resign. Nah, kalau ternyata setelah mempertimbangkan hal tersebut, lo ngerasa bahwa lo kayaknya belum siap deh buat cabut. Apakah itu artinya lo perlu stay dan merasa sengsara? Well, nggak juga sih. Karena ada juga caranya untuk tetap stay dan menikmati atau bahkan make the best out of your tenure di perusahaan tersebut. Gue akan share 4 tips yang bisa lo coba kalau lo akhirnya memutuskan untuk nggak jadi resign. Yang pertama adalah reframe. Seringkali yang bikin kita nggak happy di pekerjaan kita karena kita punya persepsi bahwa pekerjaan kita ini merupakan pekerjaan yang tidak cocok buat kita. Persepsi ya, dan persepsi ini bisa dibasiskan terhadap fakta atau bahkan mungkin cerita yang kita karang. Maka dari itu, penting buat kita itu benar-benar melihat dan merenung sekali lagi, emangnya benar kerjaan ini seburuk itu? Makalah kuncinya adalah dengan reframe. Ketika reframe, kita mempertanyakan kembali, apakah persepsi kita terhadap pekerjaan kita sekarang ini sudah tepat? Gimana nih caranya nge-reframe supaya menjadi lebih positif? Gue dapat inspirasi ini ketika gue baca buku Man's Search of Meaning, di mana sebenarnya manusia itu punya kemampuan untuk mengenerate meaning, karena ada 3 buah sumber meaning yang bisa kita coba. Yang pertama, kita bisa generate meaning dari pekerjaan, yang kedua dari orang, dan yang ketiga dari penderitaan. Di dalam konteks kita ngerasa kerjaan kita mungkin udah meaningless, kita bisa mikirin, pertama, gimana sih sebenarnya pekerjaan kita ini sebenarnya memberikan makna karena misalnya ada customer yang kita tolong atau ada teman kerja kita yang berhasil kita tolong dari peran kita. Yang kedua adalah orang, bahwa mungkin kita nggak sepenuhnya suka sama pekerjaan kita, tapi kita butuh uang buat bayar uang sekolah anak, buat bayar kebutuhan hidup kita sendiri, atau bahkan mungkin untuk membayar kebutuhan orang tua. Atau yang ketiga, kita mencoba untuk nge-reframe dan men-generate meaning dari suffering, di mana kita merasa bahwa mungkin ini adalah hal yang nggak enak dan bikin gue menderita, tapi gue tahu ini akan membuat gue menjadi orang dan profesional yang lebih baik lagi. Kalau kita berhasil mereframe pekerjaan kita dengan angle seperti itu, biarpun pekerjaan kita rasanya susah, akan jadi terasa lebih gampang. Tips yang kedua adalah remodel. Seringkali kita itu merasa nggak happy di kerjaan karena kita nggak spend banyak waktu untuk melakukan hal yang kita suka atau hal yang kita jago. Contohnya, misalnya kita ini cenderung untuk suka. Misalnya lo tipe orang yang suka untuk ketemu banyak orang. Tapi ternyata kerjaan lo itu mengharuskan lo itu bergumul dengan komputer dan benda mati lainnya. Of course, kejadian ini mungkin bikin lo nggak happy. Kalau memang ini yang kejadian di lo, coba untuk negotiate sama atasan lo atau sama HR tentang gimana, apakah mungkin lo bisa mendapatkan kesempatan untuk interaksi sama orang secara lebih banyak. Misalnya, lo jadi interviewer, atau lo jadi MC buat acara kantor, atau lo mungkin ngasih training buat teman-teman kantor lainnya. Dan kalau memang pekerjaan lo tidak bisa mengakomodasi hal ini, mungkin lo bisa mengconsider untuk memiliki side hustle di mana hasrat lo untuk misalnya tampil dan berinteraksi sama orang lain itu bisa terpenuhi. Akibatnya, lo juga jadi bisa tetap menjaga pekerjaan lo, at the same time lo nggak merasa semenderita itu, karena lo tetap dapat kesempatan untuk melakukan hal yang lo cukup jago. Tips yang ketiga adalah untuk reinvent. Karena kalau lo kerja seenggaknya di perusahaan yang isinya lebih dari 100 orang, kemungkinan besar ada kesempatan di departemen lain yang bisa lo coba. Karena mungkin lo butuh variasi, lo butuh tim yang baru, atau atasan yang baru. Untuk mendapatkan opportunity ini, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah kepo. Dengan kepo, kita jadi tahu ada peluang apa di tim lain, timnya itu seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Jangan salah, kepo ini adalah sebuah privilege ketika lo melakukan internal movement. Karena seringkali informasi yang lo dapetin ini nggak available kalau lo apply dari luar perusahaan. Jadi sebenarnya lo punya keuntungan kalau lo itu mencoba internal transfer. Tapi yang kedua adalah mastiin dulu, apakah dengan tim yang baru ini sebenarnya cocok atau enggak buat lo. Gimana lo bisa add value ke tim tersebut dan gimana tim tersebut bisa add value ke lo.
Dan yang ketiga adalah pastiin ketika lo pindah, lo menggunakan proses-proses yang memang ethical, nggak sembunyi-sembunyi, dan benar-benar dengan persetujuan antara atasan lo dan calon atasan yang baru, sehingga akhirnya hubungan lo nggak hancur dengan manajer lo yang ada sekarang. Tips yang keempat adalah rest. Bisa jadi sebenarnya solusi dari ketidaknyamanan lo sekarang itu adalah istirahat. Antara lo misalnya mungkin perlu ambil cuti, atau di beberapa perusahaan juga ada yang namanya unpaid leave, sehingga mungkin lo butuh waktu lebih lama dari sekedar cuti pada umumnya. Bisa jadi 1 bulan, 3 bulan, atau sampai 6 bulan. Karena bisa jadi memang situasi sekarang lo itu adalah sedang berada dalam situasi kecapean. Nah, itu dia opsi-opsi lain yang bisa lo coba selain resign. Tapi kalau eventually lo memilih untuk resign, apa sih tips-tipsnya supaya resign lo itu tetap dilakukan dengan baik? Yang pertama adalah be professional sampai your last day. Karena selama lo masih dibayar sama perusahaan, lo tetap bertanggung jawab untuk memberikan usaha terbaik lo buat perusahaan atau buat teammate lo. Dan yang kedua adalah jangan nyusahin orang yang lo tinggalin. Karena ketika kita cabut, kita biasanya perlu handover kerjaan kita ke orang yang akan ngerjain kerjaan itu selanjutnya. Jangan biarin dia itu ngegantung dan benar-benar clueless di hari ketika kita cabut. Pastiin ketika kita cabut, orang itu udah tahu gimana cara melakukan pekerjaannya dan bahwa orang itu adalah orang yang sebaiknya dikontak oleh orang-orang lain ketika sudah waktunya kita cabut. Dan yang ketiga, kalau bisa, maintain juga hubungan dengan orang-orang yang udah kita kenal selama di perusahaan tersebut. Kasih tahu aja kalau kita mau cabut. Even bonusnya adalah kasih tahu kontribusi positif yang udah mereka kasih ke dalam hidup kita selama kita bekerja di perusahaan tersebut. Dan ini harus genuine ya, bukan hal yang kita buat-buat just because kita pengen say good things ke orang lain. Tips yang keempat adalah kalau memang pada akhirnya lo sudah cabut, dan ternyata alasan lo cabut adalah alasan yang sebenarnya kurang positif, ada baiknya lo tidak come across as menjelek-jelekan perusahaan lo yang sebelumnya. Karena ujung-ujungnya lo pernah bersama perusahaan tersebut, dan again, perusahaan tersebut juga memberikan gaji buat lo dan ngebantu lo menjalani hidup. Sehingga pada akhirnya ketika hubungan employment ini berakhir, well, agak nggak fair juga sih kalau kita menjelek-jelekan perusahaan tersebut ya. Itu dia hal-hal yang perlu lo pertimbangin ketika lo mau cabut. Kalau lo butuh tips karir lainnya, seperti gimana caranya berteman dengan perfeksionisme, atau gimana caranya supaya menghindari miskomunikasi di kantor, coba tonton video-video ini. See you next time!